Pagi itu Dena nampak mengerjapkan matanya saat cahaya matahari mengenai wajahnya melalui celah jendela. Ia menoleh ke sisinya namun sudah tak ada suaminya di sana. Mungkin laki-laki itu sudah pergi ke kantornya mengingat ini sudah pukul 10 pagi. Astaga, ini sudah sangat siang. Dena segera beranjak dari tidurnya, kemudian berlalu ke kamar mandinya. Setelah membersihkan dirinya, Dena nampak mengambil secarik kertas di atas nakas. Sepertinya itu pesan yang ditulis suaminya. Sayang, hari ini mungkin aku pulang sedikit terlambat, jangan telat makan ya. Kalau mau jalan-jalan ada supir yang akan mengantarmu. Dena nampak mengulas senyumnya saat membaca pesan dari Edgar. Meski hanya sebuah pesan biasa namun sukses membuat jantungnya berdebar-debar saat mengingat laki-laki itu. Benarkah ia sudah jatuh cinta pada suaminya itu? Perasaan yang sudah lama ia kubur dalam-dalam kini kembali ia rasakan lagi namun pada laki-laki yang berbeda. Sungguh Dena masih sangat trauma untuk memulai hubungan baru lagi. Bayangan ayahnya menyelingkuhi ibunya dan suaminya yang menyelingkuhi dirinya masih sangat membekas di hatinya. Akankah Edgar bisa setia atau justru akan melakukan hal yang sama seperti mereka? Entahlah, Dena masih belum yakin dengan perasaannya. Di tengah lamunannya Dena nampak terkejut saat mendengar gelak tawa sang putra dari arah luar, kemudian ia segera melihatnya dari balkon kamarnya. Seketika senyumnya langsung mengembang saat melihat Elkan sedang mengejar kupu-kupu di taman bersama Big Mina. "Mama!" teriak Elkan saat melihat ibunya itu berdiri di balkon kamarnya. "Tunggu ya sayang, Mama segera turun," seru Dena, kemudian ia segera berlalu meninggalkan kamarnya. Namun saat baru keluar dari villa tersebut, Dena melihat Elkan nampak terjatuh dan langsung menangis. Ia segera berlari ke arah putranya tanpa mempedulikan ada kedua orang tua Edgar yang juga berada tak jauh dari sana. "Sudah tidak apa-apa, ada Mama di sini," ucap Dena menenangkan, kemudian ia membantu Elkan berdiri lalu memeluknya dengan erat. Sementara itu King dan Putri nampak terkejut saat melihat keberadaan Dena di sana. Apalagi saat wanita itu memeluk bocah kecil yang begitu mirip dengan Edgar. "Dena," ucap mereka bersamaan, kemudian mereka berjalan mendekat ke arah Dena dan bocah itu. "Atit, Ma," keluh Elkan saat menunjukkan lututnya sedikit tergores. "Aci udah," ucapnya lagi seraya mengambil ludah dalam mulutnya dengan jari mungilnya lalu mengoleskan pada luka memarnya. Dena yang melihat tingkah lucu anaknya itu langsung melotot. "Jorok, nak," tegurnya, namun Elkan justru terkekeh. "Nggak apa-apa Bu, biasanya anak-anak di kampung juga seperti itu," bela Big Mina. "Tapi itu jorok Big, pasti Bibik yang ajarin ya," tegur Dena. "Nggak apa-apa Bu, hanya untuk pertolongan pertama saja," bela Big Mina lagi. "Apa yang dibilang Bibik itu benar," ucap Putri menimpali yang langsung membuat Dena menoleh ke arahnya. "Dek!" Dena langsung terkejut, saking fokusnya pada Elkan ia sama sekali tak menyadari ada kedua mertuanya berada di sana juga. Dengan refleks Dena langsung menggendong Elkan, ia seakan takut jika mertuanya itu akan mengambil anaknya darinya. "Jadi dia adalah putramu?" tanya King saat melihat Dena menatap dingin ke arahnya. "Iya," sahut Dena datar. "Papa!" teriak Elkan seraya mengangkat kedua tangannya ke arah King, berharap laki-laki parubaya itu akan menggendongnya. "Dia bukan papamu, sayang," ucap Dena meyakinkan. "Papa!" teriak Elkan lagi. "Papa sedang kerja, nak." Dena mencoba membujuk Elkan. "Apa dia cucuku? Anak dari putraku?" tanya King to the point yang langsung membuat Putri dan Dena terkejut. "Mas, itu tidak mungkin," tegur Putri tak percaya, bagaimana bisa ia tiba-tiba sudah mempunyai cucu sebesar Elkan. Jika itu benar, ia pasti akan menghukum Edgar. Karena sudah berani-beraninya menyembunyikan cucunya darinya. Dena langsung menyerahkan Elkan pada Big Mina, lalu menyuruhnya membawa Elkan masuk ke dalam villa tersebut. Rasanya tidak etis jika anaknya harus mendengarkan pembicaraan orang dewasa yang mungkin akan sedikit alot. "Dia putra saya dengan mantan suami saya,"
Dusta Dena masih dengan tatapan dinginnya, semoga saja Edgar belum menceritakan kebenaran pada kedua orang tuanya. Dena tidak ingin mereka akan merebut putranya darinya, mengingat bagaimana mereka membenci dirinya. Tidak, kamu pasti berbohong kan? Saya yakin dia anak kandung Edgar. Edgar pernah mengatakan kalau anak kamu sebenarnya adalah anak kandungnya. Awalnya saya tidak mempercayainya, namun saat melihat kemiripan wajah mereka saya yakin itu adalah anak Edgar. Ujar King menegaskan. Mas, apa itu benar? Jadi selama ini Edgar diam-diam sudah mempunyai anak dan anak itu adalah cucu kita? Putri nampak terkejut. Tidak, itu tidak benar. Elkan adalah anak saya seorang, kalian tidak boleh mengambilnya. Teriak Dena histeris. Dena, kamu tidak boleh egois, Elkan juga cucu saya. Tegas King tak kalah emosi. Tidak, dia hanya milikku, hanya milikku. Teriak Dena emosi. Namun tiba-tiba ia merasakan kepalanya sakit luar biasa dan beberapa detik kemudian tubuhnya terasa ringan dan tak sadarkan diri. Astaga, apa yang sedang kalian lakukan? Teriak Edgar, beruntung dia datang tepat waktu. Setelah dari kediamannya orang tuanya, Edgar segera kembali ke villa. Beruntung pesawatnya tak ada kendala, ia jadi datang tepat waktu. Lalu ia segera membawa istrinya yang sedang pingsan itu masuk ke dalam villanya. Jun, segera hubungi dokter. Perintah Edgar setelah menidurkan sang istri di atas ranjangnya. Baik, Tuan. Juno segera berlalu keluar dari kamar tersebut. Papa tidak bermaksud membuatnya pingsan, Papa hanya ingin dia mengakui kalau Elkan itu cucu Papa. King jadi merasa bersalah. Tapi tidak dengan cara memaksanya, Pa. Ucap Edgar kesal. Tak berapa lama kemudian, Juno nampak masuk kembali bersama seorang dokter. Dok, tolong istri saya, dia tiba-tiba pingsan. Mohon Edgar. Tenang ya Pak, saya akan segera memeriksanya. Sahut dokter tersebut. Ia segera memeriksa keadaan Dena yang nampak terlihat memucat. Istri Anda hanya sedikit syok, apa sebelumnya pernah terjadi seperti ini juga? Tanya dokter tersebut. Sebelumnya istri saya mengalami kecanduan rokok dan alkohol, Dok. Tapi hampir sebulan ini dia sama sekali tak menyentuhnya, apa itu juga berpengaruh? Tanya Edgar. Sejak menikahinya dengan tegas Edgar melarang Dena mengkonsumsi barang-barang tersebut, bahkan ia sampai memerintahkan seseorang untuk mengawasi istrinya itu. Tentu saja sangat berpengaruh Pak, seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi dari ketergantungan sesuatu harus menghindari segala macam depresi. Sahut dokter tersebut. Jadi bagaimana keadaan istri saya sekarang, Dok? Edgar nampak sangat khawatir. Beliau baik-baik saja, mungkin dengan istirahat yang cukup akan membuatnya lebih baik. Sahut dokter tersebut. Setelah selesai memeriksa keadaan Dena, dokter itu segera meninggalkan villa bersama dengan Juno. Jadi dia seorang pecandu? Tanya King tak percaya seraya menatap ke arah Dena yang belum sadarkan diri di atas ranjangnya. Jadi ternyata benar apa yang dikatakan oleh Sarah. Lanjutnya lagi saat Edgar nampak terdiam. Sekalipun Dena seorang pecandu dia tetap istriku, Pak. Sahut Edgar seraya menatap ayahnya tersebut. Aku sangat mencintainya lebih dari apapun. Imbuhnya lagi seraya mengecup punggung tangan sang istri. Melihat ketulusan sang putra, King nampak menghela napas panjangnya. Papa ingin bicara. Ucapnya, kemudian berlalu pergi meninggalkan kamar tersebut. Biar mama yang menjaganya, nak. Ucap putri saat Edgar enggan beranjak dari sisi istrinya. Tapi, Ma. Kamu pikir mama akan tega menyakitinya diam-diam di belakangmu? Meski sebelumnya mama kurang menyukainya tapi mungkin mulai hari ini mama akan belajar mengenalnya. Sela putri. Cuma mau mengenalnya saja. Ucap Edgar kesal. Bukannya harus mengenal dulu, baru sayang. Sahut putri yang langsung membuat Edgar mengulas senyumnya. Baiklah, terima kasih Ma. Edgar langsung memeluk ibunya tersebut. Sebentar. Putri nampak mengurai pelukan sang putra. Mama masih belum memaafkanmu, asal kamu tahu. Sungut putri kemudian.
Memang Mama mau apa lagi sih? Tetap menyuruhku menikahi Sarah? Enggak, Ma, aku tidak mau. Jawab Edgar dengan tegas. Kamu pikir Mama juga mau mempunyai menantu bermuka dua seperti dia? Bahkan menyebut namanya saja Mama malas. Kesal Putri. Ya sudah kalau begitu, jadi salahku apa lagi, Ma? Keluh Edgar. Jadi kamu tidak merasa punya salah, hah? Putri langsung menjewer telinga putranya tersebut. Astaga, sakit, Ma. Keluh Edgar saat merasakan panas di telinganya. Enak saja kamu pura-pura nggak bersalah, justru kesalahanmu itu sangat besar tahu nggak? Putri semakin gemas menjewer telinga putranya itu hingga membuat wajah Edgar langsung memerah menahan sakit. Kamu sudah menghamili wanita itu lalu membiarkannya merawat anakmu seorang diri, kamu pikir itu bukan kesalahan besar, hah? Lanjutnya lagi dengan kesal. Ampun, Ma, bisa putus telingaku ini. Lagi pula ceritanya panjang nanti pasti akan kujelaskan. Keluh Edgar memohon ampun. Baiklah, urusanmu dengan Mama belum selesai, sekarang temui papamu dulu. Putri nampak melepaskan tangannya dari telinga putranya tersebut. Edgar yang kesal segera berlalu dari kamarnya, ia nampak menghela napasnya dengan kasar. Pasti hukuman dari ayahnya akan lebih menyakitkan, pikirnya. Meski begitu Edgar tetap melangkahkan kakinya menuju ruang kerja sang ayah. Pak, ucap Edgar saat baru masuk ke dalam sana. Bu! Sebuah pukulan berhasil mendarat di wajah Edgar hingga membuat laki-laki itu terhuyung dan jatuh ke lantai, nampak darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Pak! Edgar nampak mengusap sudut bibirnya yang terasa perih. Bangun! Perintah King kemudian. Sejak kapan kamu menjadi laki-laki bajingan, hah? Hardy King seraya mencengkeram ke meja Edgar dengan kuat. Selama ini Papa selalu mengajarimu untuk menghormati wanita, tapi kenapa justru kamu merusaknya dan yang paling membuat Papa marah kamu sudah menelantarkan darah dagingmu sendiri. Laki-laki macam apa kamu Edgar, bahkan binatang pun tidak akan tega menyakiti anaknya sendiri. Hardiknya lagi dengan geram. Maaf Pak, aku bisa jelaskan semuanya. Sahut Edgar lirih. Tentu saja kamu harus menjelaskannya. King nampak menjauhkan tangannya, kemudian kembali duduk di kursinya. Beberapa tahun silam aku dan Dena pernah bertemu di Jerman. Saat itu kami yang tidak saling mengenal sedang sama-sama mabuk dan malam itu terjadilah sesuatu di antara kami dan itu sama-sama pertama bagiku maupun Dena. Ucap Edgar memulai ceritanya. Namun keesokan harinya aku terbangun seorang diri dan Dena sudah tidak ada di sana, bahkan waktu itu ia justru membayarku 100 juta karena menidurinya. Lanjutnya lagi dengan tersenyum sinis saat mengingat malam itu. Apa? King nampak terkejut. Ternyata Dena melakukan itu hanya untuk membalas perbuatan suaminya yang waktu itu sedang berselingkuh dengan Sarah. Ucap Edgar. Aku tidak tahu kalau pada akhirnya Dena hamil anakku Pak. Aku juga baru mengetahuinya saat melihat Elkan lalu aku mencoba diam-diam melakukan tes DNA dan ternyata dia memang putraku. Lanjutnya lagi. Kenapa Dena menyembunyikan itu semua bahkan dari keluarganya sendiri? Oh astaga, sudah berapa banyak penderitaan yang sudah wanita itu tanggung sendiri. Pantas saja sikapnya selalu dingin pada siapapun. King nampak menghela napasnya dengan kasar. Sangat banyak Pak, bahkan mungkin semenjak kecil. Ucap Edgar yang langsung membuat King menatapnya. Maksud kamu? Ucapnya tak mengerti. Sepertinya dari kecil Dena sudah mengalami kekerasan. Aku melihat banyak sekali bekas luka di tubuhnya. Saat aku bertanya padanya, Dena bilang Tante Sita yang melakukannya. Aku hampir tidak mempercayainya, tapi beberapa kali aku menyaksikan Dena selalu bermimpi buruk seolah-olah sedang disiksa. Sahut Edgar, nampak raut kesedihan di wajahnya. Benarkah? Tapi bagaimana mungkin? King nampak menjeda ucapannya saat Big Mina tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Tuan Edgar, tolong Nyonya Dena. Ucapnya dengan panik. Tanpa bertanya Edgar dan King langsung berlari menuju kamarnya yang berada di seberang ruangannya. Ada apa, sayang? Tanya King pada Putri. Aku tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja dia menggigil seperti itu. Sahut Putri panik.
Ma, itu boneka milikku, jangan diambil. Dena kecil nampak memohon pada Nyonya Sita. Ini cuma boneka usang, lagi pula bonekamu yang lain kan masih ada. Hardik Nyonya Sita. Tapi itu satu-satunya boneka dari mamaku. Mohon Dena lagi. Aku tidak peduli, siapa suruh tidak mau memberikannya pada Sera, jadi lebih baik boneka ini aku bakar. Nyonya Sita langsung melemparkan boneka tersebut ke dalam pembakaran sampah. Mama jahat! Teriak Dena dengan isak tangisnya. Oh, kamu berani sama saya, ayo ikut, kamu harus mendapatkan hukuman. Nyonya Sita langsung menyeret Dena dan memasukkannya ke dalam gudang sempit dan gelap. Tolong Ma, itu milikku, kembalikan padaku. Aku tidak mau dikurung, aku takut gelap. Teriak Dena dalam tidurnya, tubuhnya nampak menggigil. Sayang, tenanglah, ada aku di sini. Ucap Edgar seraya memeluknya dengan khawatir. Semenjak menikah dengannya, Dena tidak pernah mengalami mimpi buruk lagi. Entah kenapa hari ini wanita itu tiba-tiba mengalaminya lagi. Beberapa saat kemudian Dena nampak membuka matanya, ia terlihat bingung. Kemudian ia segera beranjak dari ranjangnya tanpa bisa Edgar cegah. Di mana? Aku membutuhkannya sekarang. Ucapnya seraya membuka seluruh lemari serta nakas yang ada di dalam kamar tersebut. Sayang, kamu sedang mencari apa? Ucap Edgar mendekatinya. Aku membutuhkan minumanku, ku mohon berikan padaku. Mohon Dena pada Edgar dengan menangkupkan kedua tangannya di depan wajahnya. Sayang, kamu tidak membutuhkan itu lagi. Ku mohon, ingat Elkan anak kita. Tolak Edgar. Mendengar nama putranya disebut, Dena langsung mengalihkan pandangannya ke arah King dan Putri. Dia putraku, dia milikku, kalian tidak boleh mengambilnya. Teriak Dena kemudian. Sayang, tidak ada yang akan mengambilnya. Bujuk Edgar, namun itu justru membuat Dena semakin histeris. Kalian bohong, kalian pasti akan mengambilnya kan? Teriaknya seraya memberontak dalam pelukan Edgar. Beruntung Juno segera masuk dengan membawa seorang dokter, kemudian dokter tersebut langsung memberikan suntikan penenang pada Dena hingga membuat wanita itu perlahan tak sadarkan diri. Setelah Dena kembali tidur di ranjangnya, King nampak berbicara dengan dokter tersebut. Jadi bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Tanyanya kemudian. Sepertinya Nyonya Dena pernah mengalami masa lalu buruk dan beliau harus segera mendapatkan penanganan dari ahli kejiwaan. Sahut dokter tersebut yang langsung membuat Edgar menatap geram padanya. Tapi istri saya tidak gila, Dok. Tegasnya kemudian. Saya tahu Pak, tapi kondisi psikis istri Anda kurang baik. Kalau Anda mengizinkan, dokter kami setiap hari akan datang kemari untuk mendampingi istri Anda. Saran dokter tersebut. Baiklah, tolong lakukan yang terbaik, Dok. Mohon Edgar. Sedangkan King yang menatap Dena tak berdaya di ranjangnya, nampak mengepalkan tangannya. Aku bersumpah padamu, Nak. Winata dan keluarganya harus membayar mahal atas setiap penderitaan yang kamu alami. Malam itu Tuan Winata nampak pulang dari kantornya dalam keadaan sangat letih. Seharian ia melobi beberapa rekan bisnisnya agar mau berinvestasi di perusahaannya, namun semuanya menolak. Sebenarnya dia bisa saja menerima tawaran Edgar, namun konsekuensinya harus memberikan 70% sahamnya atas nama Dena. Sebenarnya ia pun tak masalah seandainya putrinya cuma Dena seorang, tapi ia mempunyai 2 putri dan mereka harus mendapatkan bagian yang sama rata. Pak, hari ini Mama ada arisan, kenapa belum ditransfer? Mama seharian sudah menunggu loh. Ujar Nyonya Sita saat Tuan Winata baru datang. Sera juga Pak, Sera butuh membeli beberapa baju baru. Timpal Sera. Mendengar keluhan anak dan istrinya, Tuan Winata nampak menghela napas panjangnya. Biasanya sebelum mereka meminta ia sudah memenuhinya, namun keadaan perusahaan yang berada di ambang kehancuran membuatnya harus hati-hati dalam mengatur keuangannya. Nanti Papa transfer. Ucapnya kemudian. Kok nanti sih, Pa? Harus sekarang dong, Papa aneh deh, nggak biasanya seperti ini. Jangan-jangan Papa mempunyai wanita simpanan ya hingga melupakan kami anak dan istrimu. Protes Nyonya Sita yang langsung membuat Tuan Winata mendadak geram.
Berak. Tuan Winata langsung menggebrak meja di depannya. Pulang ke rumah bukannya membuatnya lebih baik, tapi justru anak dan istrinya itu membuatnya semakin meradang. Jaga bicaramu, bentak Tuan Winata murka. Kok papa marah sih? Jadi benarkan apa yang mama ucapkan, papa pasti sudah mempunyai simpanan di luar. Tuduh Nyonya Sita. Diamlah, Sita. Hardik Tuan Winata yang membuat Nyonya Sita langsung terkesiap. Baru kali ini suaminya itu memanggil dirinya dengan namanya dan ini sungguh sangat menyakiti hati. Kenapa yang kalian pikirkan hanya uang dan uang saja, asal kalian tahu perusahaan papa sedang diambang kebangkrutan. Ujar Tuan Winata dengan geram. Apa? Ucap Nyonya Sita dan Sera bersamaan. Itu tidak mungkin, Pak. Papa pasti bercanda kan? Kami tidak mau hidup miskin. Ucap Nyonya Sita. Pak, papa sedang bercanda kan? Kali ini Sera ikut memastikan, kalau ayahnya itu bangkrut bagaimana ia bisa hidup glamor seperti sebelumnya. Mama tidak mau tahu bagaimanapun caranya papa tidak boleh bangkrut, aku dan Sera tidak mau hidup miskin. Mau ditaruh di mana muka mama nanti kalau teman-teman sosialita mama pada tahu? Keluh Nyonya Sita geram. Mendengar keluhan sang istri, Tuan Winata hanya bisa diam saja. Karena dia sendiri juga bingung harus berbuat apa. Kalau tidak mendapatkan investor secepatnya, kita akan benar-benar bangkrut. Ujarnya frustrasi, setelah itu ia berlalu pergi menuju ruang kerjanya. Ia nampak membanting pintu ruangannya dengan keras, ia sangat kesal karena istri dan anaknya itu bukannya mendukungnya namun justru memikirkan kesenangannya sendiri. Lalu Tuan Winata menghempaskan tubuhnya di kursi kerjanya, ia tak menyangka perusahaan yang sudah ia rintis puluhan tahun silam langsung hancur hanya dalam waktu sekejap. Di saat seperti ini ia tiba-tiba mengingat istri pertamanya, ibu kandungnya Dena. Wanita itu dengan setia menemaninya dari yang belum mempunyai apa-apa hingga usahanya sukses. Ibunya Dena selalu mendukungnya saat dirinya jatuh bangun merintis usahanya. Bahkan wanita itu sedikit pun tidak pernah mengeluh dengan kesibukannya saat itu. Namun kehadiran mantan kekasihnya yaitu ibunya Sera membuatnya dengan bodoh langsung berpaling dari istrinya itu. Maafkan aku, maafkan aku. Lirihnya berulang-ulang saat mengingat mendiang ibunya Dena. Sementara itu Nyonya Sita dan Sera nampak sedang berada di kamarnya, wanita parubaya itu terlihat mondar-mandir tak tenang. Mama tidak mau hidup miskin, Sir. Kamu harus mencari cara bagaimana mendapatkan investor untuk membantu perusahaan papamu. Ujarnya. Kenapa harus aku sih, Ma? Sungut Sera. Kamu kan model, koneksimu pasti banyak. Minta tolonglah sama salah satu dari mereka agar mau menanamkan modalnya di perusahaan kita. Lagi pula ini semua juga gara-gara kamu perusahaan kita jadi seperti ini. Desak Nyonya Sita. Atau kamu kembali saja pada Arhan, dia pasti bisa menolongmu. Imbuhnya lagi. Mendengar tuduhan ibunya, Sera nampak semakin kesal. Tapi, mungkin balikan dengan Arhan bisa ya coba. Ia yakin setelah ditolak Dena, Arhan pasti akan mau kembali padanya. Sementara itu, Dena yang baru bangun dari tidurnya nampak mengulas senyumnya saat melihat suaminya berada di sampingnya. Kamu tidak kerja? Ucapnya kemudian. Edgar yang sedang bermain ponsel segera meletakkan ponselnya di atas nakas saat melihat istrinya itu terbangun. Ini sudah sore, sayang. Sahutnya. Kenapa aku diinfus? Dena nampak mengangkat punggung tangannya yang terdapat jarum infus menancap di sana. Kamu tadi pingsan, apa kamu lupa? Sahut Edgar yang langsung membuat Dena nampak memikirkan sesuatu. Elkan mana? Tanyanya kemudian dengan sedikit panik. Edgar langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Elkan ada sayang, lagi di luar mungkin sedang bermain dengan kakek neneknya. Sahutnya. Kamu tenang saja, mereka tidak akan mengambil Elkan darimu. Malahan mereka mungkin akan lebih menyayangimu daripada aku sekarang. Imbu Edgar yang langsung membuat Dena menatapnya. Tentu saja mereka akan menyayangi menantunya yang sudah memberikan seorang cucu yang tampan. Ucap Edgar lagi sebelum Dena menyelanya. Benarkah? Tanya Dena pelan.
Tentu saja, sayang. Sahut Edgar, kemudian mengecup bibir istrinya itu. Putri nampak berdehem saat hendak masuk ke dalam kamar putranya itu, ia terlihat membawa sebuah nampan. Edgar langsung mengulas senyum tak bersalahnya saat ibunya itu sedang memergoki kemesraannya bersama istrinya. Mama membuatkanmu bubur, kamu pasti lapar kan? Ucapnya seraya tersenyum pada Dena. Ayo masuklah Ma, aku akan keluar. Edgar segera beranjak dari ranjangnya, kemudian berlalu keluar. Setelah putranya keluar, Putri berjalan mendekati Dena. Mama juga akan sekalian melepaskan infusmu, pasti tanganmu sudah kaku ya. Imbuhnya lagi seraya mengambil sebuah kotak obat-obatan. Putri nampak memakai sarung tangan, kemudian dengan cekatan ia melepaskan infus yang menancap di punggung tangan menantunya itu. Meski ia bukan seorang dokter atau perawat, namun setelah sembuh dari penyakit kankernya dahulu Putri lebih banyak mengabdikan hidupnya pada para penyintas kanker dan banyak mempelajari tentang medis. Terima kasih, Tante. Ucap Dena saat Putri baru melepaskan jarum infusnya, kini ia mengambil bubur yang dibawakan oleh ibu mertuanya itu. Kok Tante? Panggil Mama nak. Maafkan sikap Mama sebelumnya ya. Ujar Putri dengan lembut. Nggak apa-apa Ma, saya sudah biasa kok diperlakuan seperti itu. Sahut Dena. Maafkan Mama ya. Ucap Putri dengan perasaan bersalah, kemudian ia langsung memeluk anak menantunya itu. Dena yang tiba-tiba dipeluk, nampak terkejut. Namun setelah itu ia terlihat meneteskan air matanya karena pada akhirnya ia bisa merasakan bagaimana pelukan seorang ibu setelah sekian lama. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari menjalani rehabilitasinya, Dena nampak semakin membaik. Pelan-pelan dia mulai terbuka dan mau berbagi cerita mengenai keadaannya, ia juga sudah bisa mengontrol emosinya dengan baik meski sedang marah. Ia merasa bersyukur telah dipertemukan dengan sosok ibu mertua seperti Putri yang dengan sabar menghadapi dan merawatnya. Sore itu saat Dena melewati ruang kerja suaminya, tanpa sengaja ia mendengar percakapan laki-laki itu dengan ayahnya mengenai bagaimana Edgar telah membantunya mengungkap skandal perselingkuhan Sarah dan Arhan ke publik. Bahkan Dena juga mendengar bahwa suaminya itu juga sedang berusaha menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya. Benarkah Edgar melakukan itu semua untukku? Gumam Dena saat sudah berada di kamarnya. Apa dia benar-benar mencintaiku? Gumamnya lagi, mengingat bagaimana Edgar sangat sabar menghadapinya dan Dena bersyukur akan hal itu. Kemudian Dena mengambil sebuah botol obat dari dalam tasnya, ia nampak memindai obat pencegah kehamilan tersebut. Entah apa yang sedang ia pikirkan, namun selanjutnya ia nampak membuang botol tersebut ke dalam tempat sampah.